sudah siap di depan layar kaca Anda? Sudah siap tentunya untuk bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada berbagai cerita seru hari ini. Yang pertama ada Aditya Herpavis. Assalamualaikum, Mbak. Ada cerita apa dari dia, nanti kita bahas. Seperti biasa, mojok dulu yuk untuk membahas dan membaca komentar netizen yang semakin panas menanggapi berita-berita yang semakin hot, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari sosial media tentunya ya, masih seputar kasus yang tengah bergulir. Ada dugaan perselingkuhan yang dilaporkan oleh seorang istri yang bernama Mawa terhadap artis yang inisialnya IR, yang diduga itu adalah Inara begitu. Nah, kemarin Mawa itu juga memposting chatan WhatsApp dia kepada sang suami ya, yang namanya siapa, Ihsanul. Ini yang dia yang mana? Yang suaminya yang mana sih? Oh, suaminya sebelah kiri gitu ya, gini. Abang cuma mau disupport kalau cuma untuk ikutin kemauan Ayang soal posting-postingan. Dari semua Ayang kasih, tes aja Uma ajakin hidup susah, pasti Uma bakalan apa keperluannya sama keluarga. Ini apa sih? Kenapa sih yang diposting itu nggak runut gitu loh? Aku jadi bingung menjelaskannya kepada halayak sadayana. Intinya di perbincangan ini ya, intinya di perbincangan ini adalah bahwa kayak Mama itu dari kemarin tuh pengen supaya suaminya itu posting foto dia di Instagramnya gitu, tapi suaminya nggak mau gitu ya. Aku nggak minta banyak, hanya ingin diakui bahwa aku istrimu, istri sahmu, bukan seseorang yang harus disembunyikan. Tapi entah kenapa hal sesepil itu malah kamu permasalahkan. Coba baca lagi, tapi yang urut yang benar ya, baca ya. Ayo baca lagi. Tadi chatnya mana? Ya. Berapa banyak orang yang udah punya status secara terang-terangan dia bermain juga katanya. Intinya ada di diri kita masing-masing. Ini case-nya beda. Orang bisa tahu kalau kita baik-baik aja dan setan nggak bakalan ngeganggu karena identitas kita udah jelas. Ini nggak urut juga nih, kenapa sih yang di screenshot yang nggak jelas begini ya? Ayo coba. Halo, dari yang utuh lah, yang utuh. Jangan sampai aku nyontek dari handphoneku sendiri loh ya nih. Ya oke, baiklah, ini perbincangannya yang menarik sih. Menurut aku ada banyak sekali statementnya yang menarik gitu, ya kan? Dia cuma ini suaminya yang dijawabnya gitu. Sedari dulu kami kelihatan di medsos bahagia tapi sering berantem di dunia nyata itu kan. Insan gak mau, Insan bilang kita perbaiki dulu internal. Untuk apa munafik di sosmed tapi kenyataannya juga kayak neraka, dia bilang kan. Udah yang ada jadi semakin ain, makin ada potensi pisah kalau sikap abang udah iya gitu. Ya ini kalau sikap dari suaminya, kenapa dia nggak mau posting istrinya? Karena menurut dia ya daripada posting harmonis di sosial media mendingan perbaiki di dalam. Karena menurut dia, kata si suaminya ini, rumah tangganya daripada di dalam seperti neraka gitu. Tapi itu kan kayak dijawab juga sama Mama, dia nggak ngerasa kayak perasaan rumah tangga aku adem-adem aja gitu ya. Kenapa tiba-tiba begitu? Ada komentar netizen. Komentar netizen bukannya sesudah podcast. Podcast dulu cuplikannya, Mama cerita tentang ya kecurigaannya bahwa ini salah satu yang kita highlight adalah bahwa dia dapat bukti CCTV itu kan. Buktinya baru dia dapat seminggu yang lalu. Tapi CCTV itu adalah kejadian sekitar bulan Agustus, ya. Itu. Sementara suaminya baru melakukan deep talk, minta izin untuk poligami itu di bulan Oktober. Jadi ada jeda tuh ya antara Agustus, September, kenapa Oktober baru minta poligami? Ada apa di bulan Agustus? Coba kita lihat cuplikan yang berikut ini. Itu dapat CCTV-nya dari mana gitu ya? Kan berarti kan ada di dalam kalau emang yang itu ya. Wow. Oke, baiklah. Oke, kita baca komentar itu dulu ya. Ya. Jangan-jangan sudah menikah katanya gitu. Ya itu kan, kalau udah menikah kenapa minta izin poligaminya dari bulan Oktober kan gitu ya, kalau secara logika ininya. Kalau mereka sudah menikah siri, gugatan masih bisa jalan nggak ya katanya gitu. Itu kok aku nggak tahu juga. Kami sudah menikah siri bla 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 ujung-ujungnya. Yang berikut komentarnya. Ini sih yang problematik suaminya. Jangan nikah dulu bang kalau emang belum puas ngebujang pakai Kak. Woi, gaslighting level dewa sih ini, wak-wak fakta diputar, salah ditolak, nyalain orang lain yang kalau ngomong bisa bikin orang waras jadi ragu sama dirinya sendiri. Ini komentarin siapa nih? Ya, yang berikut ya, ada lagi komentar yang berikut.
apakah udah nikah siri makanya mereka berani melakukan coba aja itu. Berarti sebelum sama IR emang udah sok kecakapan tuh suaminya ya, astagfirullah. Sorry fix lakinya red flag berat di luar si Ina itu. Salah tapi ini sih emang lakinya juga red flag parah katanya. Tapi aku baca juga di postingannya si Mawa gitu ya. Salah satu yang dia repost adalah ada gitu kayaknya netizen berkomentar gini. Ini pada orang kayak mengalihkannya nyalahin ke suaminya, padahal tetap aja yang perempuan juga salah kalau memang dugaannya adalah perselingkuhan. Kenapa yang perempuan masih mau meneruskan hubungan dengan laki-laki yang sudah tahu beristri begitu? Tapi menurut aku biar imbang sih. Suara laki juga harus kedengeran dong ya. Ya dong. Ya iya, coba mana tuh lakinya ya kan. Yang menarik nih, ini ada suara laki-laki juga ini ya. Ada suara Virgon. Suara mana? Karena kalau dilihat dari postingan Virgon di sosial medianya di Instagram itu sebelumnya itu postingan dia manggung, dia nyanyi, terus nggak pernah ada caption apa gitu, nggak ada. Itu strictly fokus adalah pekerjaan. Tapi semenjak kasus itu mencuat, yang pertama dia posting itu captionnya menarik ya, Mikul, gimana sih? Mikul mendem. Mikul and mendem itu, oke. Terus ini yang berikutnya nih kemarin ya. Gue punya dia tulisannya gini. Gue punya satu pertanyaan buat lu, baca bagian atas sebelah kiri. Ketika kita zoom di sebelah kiri, baca di kanan bawah ya. Kanan bawah maksudnya captionnya. Bunyi captionnya adalah telur apa yang ngagetin gitu. Ini sebenarnya juga kita bingung sih, nggak apa sih Virgon gitu ya kan? Iya. Terus ada lagi kayak dia netizen ada lagi yang komen ke Instagramnya Virgon, dia bilang, Virgon coba deh kamu pakai baju koko, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, dia bilang apa sih? Dia kayaknya dia bandel gitu, tapi nggak pakai kedok agama. Ada foto Virgon yang zaman dulu nggak? Nah tapi kalau ada kan, terus netizen banyak yang komentar, udahlah Virgon fokus ngurusin anak aja. Terus dia posting, ada postingannya, ada di story ya, bahwa dia memang lagi sama anak-anak yang liburan gitu. Komentar netizen gitu aja. Oke. Jangan merasa bisa hina balik, tapi introspeksi. Kasihan anak-anak kalian kalau bapak ibunya punya track record yang sama. Kasihan anak-anak lu gitu. Ingat bro, membandingkan dua hal buruk tidak membuat salah satunya menjadi lebih baik. Aktif ya Bang Virgin. Ya udahlah gitu kan. Padahal kata Virgon, aku cuma kasih tebak-tebakan. Telur apa yang ngagetin? Telur jatuh. Kaget kan? Kita langsung ke Aditya Herpavi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Aditya Herpavi. Tapi aku sebelumnya pengen tanya juga sama Adit ya. Apa? Kamu setuju nggak kalau terjadi kasus kayak gini keributan? Itu lakinya juga perlu ditanya dan dicari. Iyalah. Tadi sebenarnya aku mau ngomong tapi nggak enak. Ntar kameranya ke gue semua. Nggak mau apa-apa, nggak komentar apa. Iya, maksudnya harus berimbang gitu. Betul. Point of view-nya harus berimbang. Biar rame-rame. Coba hubungin suaminya. Iya, coba kita cari ya di mana ya. Tapi biasanya sih kalau perselingkuhan terjadi itu bukan hanya karena kesalahan salah satu pihak. Betul. Biasanya pasti pihak yang satunya juga ada sebabnya juga, menyebabkan juga. Pasti, iya. Karena ya terjadi bukan hanya terjadi karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Betul. Oke, baik. Di sini kita ada kado nih. Kalau ini kembali kepada Adit ya. Ada sebuah sesuatu yang kita minta kamu buka, dan ketika kamu buka melihat bendanya, mungkin berdua dulu nggak nih kalau bukan? Enggak ya? Apa kan di dalam ini? Coba silakan dibuka pelan-pelan. Oke, kita buka Tarik ya. nafas. And Ya Allah. Oh, ya ampun. Iya. Ini adalah snack-snack ya. Tapi snack-snack ini dalam ukuran kecilnya. Kalau dalam kehidupan asli seorang Aditya Herpavi, snack-snack yang pernah berhubungan sama dia ini ukurannya bal-balan. Kamu selalu bisa bikin gue sedih. Wow. Dulu gue dagang gini ya. Usia berapa waktu itu? Sambil kuliah ya. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Belanjanya di Pasar Mester Jatinegara. Karena memang di situ pusatnya. Adit tuh kuliah tinggal di rumah nenek di Hutan Kayu. Kampus saya tuh di Cempaka Putih. Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Maaf.
saya kuliah tuh sambil kerja. Cuman karena keadaannya waktu itu memang yang memungkinkan hanya aku dagang makanan. Jadi aku belanja tuh pagi, naik kendaraan umum ke Pasar Jatinegara, ke Mester. Terus di sana milih-milih ini stik balado, kuping gajah, ada juga kerupuk ikan dan sebagainya. Nanti pulangnya naik bajai, Kak. Karena bajainya itu penuh sama makanan ringan. Jadi saya duduknya di pintu tapi badannya keluar gitu. Itu lucu banget sih sebenarnya, tapi sedih kalau diingat-ingat. Segede apa tuh berat? Wow, besar seukuran manusia lah ya, karena memang ditimbangan. Jadi saya jual nih cemilannya anak kos. Kalau dulu kan nggak ada apa tuh minimarket bermerek terkenal itu ya. Jadi anak-anak kos tuh jajannya yang di warung. Jadi kamu beli bal-balan segede ini, Ya. taruh di bajai waktu itu. Kamu keluar gini supaya penguat barangnya. Kayak film warkop ini. Lucu sih tapi. Rambut kamu gondrong masih? Masih gondrong. Masih jerawatan lah. Tuh. Nah, ini foto-foto kecil gue nih. Terus berarti kamu habis beli bal-balan terus kamu plastik-plastikin lagi? Iya, itu memang saya tuh paling salut ya sama orang-orang yang dagang karena mereka tuh ulet banget. Sebelum memulai dagang tuh mereka nyiapin dagangannya dulu. Selesai dagang mereka ngerapiin lagi dagangannya. Jadi menurut saya orang dagang tuh kayak syuting lah. Persiapannya tuh banyak banget gitu. Saya salut banget. Pada saat kamu harus jualan itu gitu ya, Iya. kan nambah-nambahin uang saku. Atau buat apa tuh sebenarnya kamu? Ya yang jelas buat nyambung hidup juga gitu. Nyambung Ya, hidup. maksudnya untuk kebutuhan kita di rumah itu sehari-hari gitu. Buat Karena nenek, aku sama nenek doang berdua kan. Nenek juga udah sepuh banget. Kadang di rumah itu, di rumahnya dia, kadang tinggal di rumahnya Bude, karena kan keliling ya. Jadi aku banyak sendiri. Ya sendiri ya. Ini yang nemenin, aktivitas yang nemenin pulang kuliah dagang. Waktu itu ada masa dimana kamu tuh ya kalau kita lihat sekarang karena di daerah Raffi, ganteng banget bule gitu ya, cocok banget memang jadi aktor. Tapi di masa-masa itu kamu sempat ngerasa kamu tuh Nggak pede. nggak pede. Enggak. Yang selalu mengencourage Adit adalah istri ya, pacar dulu masih pacar ya, kan pacaran dari SMA. Jelantik selalu yang mengencourage, kamu tuh sebenarnya bisa jadi peragawan, jadi model. Cuman saya karena di keluarga nggak ada yang pemulai, nggak ada referensi, jadi nggak pede lah intinya gitu. Ada cuplikan wawancara waktu di podcast saya dulu kemarin ya. Cerita tentang bahwa Adit ini selain pernah berjualan makanan kecil ini juga pernah menjadi driver di rumah di Menteng gitu ya. Sampai akhirnya gaji itu dipaksa sama istrinya untuk beli formulir pendaftaran cover boy. Kita lihat cuplikan yang berikut ini. Jadi Dulu cita-citanya apa? jadi tentara. Jadi tentara. Pernah ikutin? Katanya kamu Iya, pernah. tes akabri Heeh. gitu ya. Terus nggak lolos? Nggak lolos. Kenapa Nggak waktu lolos. itu? Tahu nggak? Ya, Tanya. pasti banyak Secara lah. fisik masa? Iya, banyak lah problemnya lah. Karena kan yang mau Banyak. jadi itu kan dari latar belakang yang kuat-kuat juga kan. Jadi meskipun ada yang support juga nggak terlalu banyak berpengaruh lah. Gitu. Oke. Ada satu faktor yang berpengaruh, nanti juga tahu deh. Faktor itulah yang paling penting pokoknya kalau mau jadi. Kan kamu ini kan cita-cita kamu gitu ya. Udah lama nih. Tiba-tiba ketolak tuh waktu itu gimana rasanya? Ya patah hati lah, karena dari persiapan fisik itu kan Adit lakuin dari SMA kan, udah bertahun-tahun setiap pulang sekolah tuh jogging, olahraga, disiplin lah pokoknya lah. Jadi yang nakal-nakal udah mulai tinggalin, udah mulai hidup benar, sehat gitu. Tapi ternyata dalam during proses filterisasinya, tesnya itu kan bertahap. Dalam salah satu tahap tuh saya udah harus balik kanan lah. Kalau orang bilang balik kanan udah gagal. Menerima kekalahan, terus harus Pak D masih ada bilang, kamu harus kuliah, nggak bisa kamu kalau nggak kuliah, mau jadi apa kamu katanya? Kuliah ya, duit dari mana mikirnya kan gitu kan kuliah, tapi dia membantu lah saat itu, terus daftar kuliah, kebetulan Pak D waktu itu di Departemen Perindustrian masih aktif, jadi kampusnya kan di bawah Departemen Perindustrian. Udah saya di situ kuliah berapa semester gitu, bareng sama kebanyakan ya ASN ya yang mau ngambil titel. Gitu, orang-orang pinter lah teman-teman kuliahnya gitu. Cuman ya karena kebutuhan kuliah itu kan banyak ya, nggak cuman
ada ongkos, ada fotokopi, ada ini, ada itu ya, makanya saya ngejalanin ini. Ini ada postingan istrinya ya, kita lihat nih. Dear Aditya Erpavi, waktu lulus SMA dulu kamu sempat coba tes Akabri, ternyata nggak lolos walaupun udah banyak persiapan diri. Namun Allah punya rencana lain. Sekarang profesi kamu aktor dan di usia ini kamu dapat kesempatan peran menjadi seorang KSAL yang berjuang untuk negara. Begitu hebatnya Allah mengajarkan kamu soal kesabaran dan rezeki. Masya Allah, I'm out of words. Maybe I'm not perfect, but I'm the one who always be by your side. Ini kalau lihat foto Adele, foto describe foto berikutnya. Foto istrinya. Foto Jelantik ada? Foto Jelantik. Ini kalau lihat istri kamu deh gitu ya. Dari SMA. Dia yang mengencourage kamu. Kamu mau berubah, kalau mau berubah kesampingkan ego. Dia yang selalu, ya dia bilang tadi kan, dia mungkin tidak sempurna, tapi dia yang selalu ada di samping kamu. Kayaknya kalau nggak ada dia mungkin Adit juga mungkin belum tuh masih ada. Karena saya bandel banget tuh. Bandel Pak. Intinya semua perubahan positif yang saya alamin dalam hidup saya, ada Jelantik di situ. Sangat berperan penting. Selain orang tua ya, Jelantik selalu setia, dampingin, support, no matter what. Jatuh bangun, saya lagi sakit, saya pernah sakit juga. Dia selalu encourage saya, enggak, kamu harus sembuh, kamu harus bangkit, ini. Dia selalu ada, Kak. Gitu. Saya pernah tahun 2016 dikasih rezeki sama Allah, ada benjolan, ada masa. Cukup mengerikan ya mendengarnya. Tapi saya memutuskan ambil treatment akupuntur, dibantu sama Pak Tagor. Pak Tagor masih ada sampai sekarang, udah sepuh. Dia yang membantu saya bangkit dan akhirnya saya bisa aktif lagi kerja. Sempat udah punya pikiran jelek. Tuh lagi kenceng-kencengnya tuh saat itu tuh nyari, wah udahlah, hidup lagi happy-happynya lah ibarat kalau kata orang. Dikasih bonus sama Allah. Jadi kalau kamu bisa menggambarkan dalam sebuah kalimat gitu, sosok istri kamu, Jelantik dalam kehidupan kamu tuh adalah She's my angel. malaikat yang dikirim Tuhan. Mami. Oh, untuk mendampingi perjalanan hidup kamu. Ya. Ini kan kita ngobrol lagi sama Adit. Berikut ada kisah lagi dari DJ Amoy Karamoy yang kemarin juga aktif membagikan kisahnya, seorang ibu tunggal gitu yang bekerja untuk membiayai, salah satunya untuk membiayai anaknya bersekolah dan masuk pesantren. Oke. Tapi yang menjadi kontroversi adalah ketika dia membagikan salah satu pekerjaan yang dijalaninya adalah seorang DJ. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Private Room sudah bersama dengan DJ Amoy Karamoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita lihat ini yang ramai di pemberitaan tentang kamu adalah, coba kita lihat bunyi artikelnya. Viral DJ seksi Amoy Karamoy yang sekolahkan anak di pesantren, tuai pro dan kontra. Coba kita lihat beberapa komentar netizennya ya, yang banyak yang kontra tuh. Salah satunya ada, bangga bu, katanya gitu. Maaf ya, mau tanya, kalau hasil ginian dipakai biayain anak ke pesantren, ilmunya anak berkah nggak ya? Ada lagi komentarnya, iya tahu-tahu dikerja buat anaknya, tapi masih banyak kerjaan yang halal bu. Jangan dinormalisasikan, ingat istidraj. Nih, tapi maaf sebelumnya nih ada lagi. Terkadang penyebab anak susah memahami pelajaran, menghafal dan lain-lain di pondok bisa juga dari uang yang kita hasilkan, hasil penghasilan yang kurang diridhoi oleh Allah. Dan jangan sampai nauzubillah hasil uang. Karena ini dapat berpengaruh ke orang yang kita kasih hasil penghasilan tersebut. Kamu sebagai seorang ibu tunggal. Betul. Sudah berapa tahun menjadi ibu tunggal? 11 tahun. 11 tahun. Ketika membaca komentar yang seperti itu, apa yang kamu rasakan? Sedih sih. Sedih banget. Aku nggak kuat kalau ngomongin masalah anak. Pasti gampang nangis, gampang melo. Dari anak aku umur 3 tahun sampai sekarang dia 13 tahun, aku sendirian. Kamu pernah dan kamu masih juga mengerjakan pekerjaan yang lain? Masih. Sebelum itu
di awal-awal kamu punya butik katanya. Iya betul, aku sebelum nge-DJ aku punya butik di salah satu mall ya kan. Tapi kan namanya usaha, kadang naik turun ya. Kalau netizen bilang kalau uangnya terkumpul usaha, aku dari dulu udah usaha. Cuman naik turun, bangkrut buka lagi itu usaha aku. Sampai akhirnya kamu menemukan profesi DJ ini pada saat itu gitu ya. Pada saat kamu memutuskan ya udah nge-DJ gitu. Kondisi kamu tuh seperti apa dengan anak kamu pada saat itu? Kebetulan kan waktu di butik aku tuh sampingnya tuh sekolah DJ. Nah jadi tuh aku belajar deh sekolah, cuman hobi aja, senang liatnya, dan akhirnya aku tekunin dan sampai sekarang keahlian aku di situ. Pernah di momen apa sih sebagai ibu tunggal ya, tantangan secara ekonomi gitu yang kamu hadapi, yang membuat kamu ya pasti sebagai ibu mengusahakan yang terbaik. Nah di titik terendah tuh kondisinya seperti apa? Kita pernah ngontrak di rumah, di kos kontrakan yang harganya 300.000, ya yang nggak layak sekali. Terus diusir dari kontrakan juga pernah. Diusir karena Belum bayar. Satu sekeluarga aku pernah juga kayak gitu, diusir karena nggak punya duit sama sekali. anak umur berapa pada saat itu? Anak aku sekarang Ya pada saat pada saat itu umur 3 tahun. pada saat itu jadi di awal-awal itu ketika kamu berpisah kamu sempat sampai diusir tapi kamu terus bekerja ya walaupun jatuh bangun dan akhirnya menemukan profesi ini. Iya. Sekarang ini selain menjadi DJ gitu ya, apa aja sih yang kamu jalankan? Aku sekarang alhamdulillah lagi jalanin bisnis lagi, bangkit lagi, pelan-pelan ya, namanya usaha kita kan selalu ikhtiar aja sih. Selebihnya biar Tuhan yang mengatur. Membuka rezeki yang baru. Kamu katanya juga pernah nyetir mobil online Ya, gitu? tuh aku pernah jadi taksi online juga. Di saat aku antar anak aku sekolah, aku sampingan taksi online gitu kan. Dan kamu kan mengirim anak kamu untuk belajar di pesantren. Betul. Apa sebetulnya harapan kamu yang terbesar gitu ya, sampai kamu ya ini kan ide dari kamu untuk memasukkan anak kamu ke pesantren sambil terus kamu berikhtiar mencari biaya untuk kehidupan kalian sehari-hari dan salah satunya menjadi seorang DJ. Pernahkah ada komentar atau respon atau keberatan mungkin dari anak kamu terhadap apa yang kamu jalani? Selain yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Music Radio.